Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya, sahabat-sahabat gantang dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan tentunya mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan juga kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Ruslan dalam podcast SMP Gantang, yang mana insya Allah pembahasan tema kita kali ini yaitu seputar tentang peristiwa malam Nuzulul Quran. Nah, apa sih malam Nuzulul Quran? Malam Nuzulul Quran kalau kita lihat dari kalimatnya atau katanya, Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Tapi seperti apa Nuzulul Quran yang lebih jelasnya nanti kita akan bahas di podcast kali ini bersama narasumber kita. Di sini alhamdulillah sudah ada Pak Ustadz Nurdin. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Masih semangat puasanya Pak Ustadz ya? Semangat alhamdulillah. Nah, ini pemateri kita sahabat-sahabat gantang Pak Ustadz Nurdin. Beliau kita tahu semuanya beliau adalah kepala SMP Gandasari, namun selain itu juga beliau sepertinya banyak juga kesibukan di luar ya Pak Ustadz ya. Selain menjadi kepala sekolah, boleh dibisikin mungkin Pak Ustadz kegiatannya apa aja nih Pak Ustadz? Biasalah di masyarakat. Ya, jadi beliau juga katanya ketua DKM juga Pak Ustadz ya. Iya. Ya, ketua DKM juga di masjid. Salah satu masjid yang ada di lingkungan Perumnas 1 Tangerang. Nah, selain dengan Pak Ustadz, podcast kita kali ini juga kita menghadirkan peserta didik yang saat ini berada di kelas 9 ya, dan peserta didik ini adalah Hafizoh yang telah mengikuti wisuda tahfiz. Assalamualaikum Neng. Nah, disapa dulu dong sahabat-sahabat gantangnya. Nah, ini Sherin dengan Rina ya. Sherin dengan Rina ini sudah mengikuti wisuda tahfiz juz 30 ya Neng ya. Dan ini sedang meneruskan hafalannya nih sobat-sobat gantang. Sedang meneruskan hafalannya untuk di juz 29 ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi sahabat-sahabat juga peserta didik yang ada di SMP Gandasari. Nah, baik, mungkin langsung saja ya kita ke pemateri ya Pak Ustadz. Ini podcast kita kali ini Pak Ustadz mau membicarakan tentang Nuzulul Quran nih Pak Ustadz. Jadi kalau Nuzulul Quran itu kan yang saya tahu nih baru sedikit itu adalah peristiwa tentang Nuzulul Quran ya Pak Ustadz ya. Menurut Pak Ustadz sendiri, Nuzulul Quran itu apa sih Pak Ustadz sebetulnya? Kalau bicara menurut persepsi gitu ya, Nuzulul Quran, kalau saya waktu kecil, Nuzulul Quran itu identik dengan makanan. Oh gitu, iya. Malah makanan? Iya, oh. Jadi banyak makanan itu kalau malam. Oh gitu, malam Nuzulul Quran. Pas lagi tarawih, bahkan saya sampai ketika orang amin, saya menyebutnya bukan amin, abu gitu. Kok bisa begitu ya Pak Ustadz? Iya, karena ada makanan khas gitu. Di daerah Depok itu abu Pak, jadi kita tertarik kepada itu gitu. Oh gitu. Itu memaknai waktu zaman dulu ya. Nah, kalau kita lihat pemahaman terhadap Nuzulul Quran, memang ini adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memang tak terbayang lah Pak Ruslan, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak menurunkan Al-Quran. Iya. Apa yang akan terjadi? Kita bagaimana menghadapi kehidupan ini tanpa Al-Quran? Tapi juga ketika Al-Quran itu sudah diturunkan, apa yang kemudian akan kita lakukan gitu. Nah, ini makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini, maka bagaimana respon kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim gitu. Ini yang paling penting sebetulnya dalam proses memaknai nuzulul Quran gitu. Iya. Walaupun kalau kita lihat nuzul Qurannya itu kadang orang juga masih banyak pertanyaan. Mungkin Pak Ruslan pernah ditanya lah di masyarakat, Pak Ruslan ini kok
nuzulul Qur'annya tanggal 17, tapi malam Lailatul Qadarnya nanti. Wah iya betul ya Pak Ustadz. Ada aja itu 10 pertanyaan-pertanyaan terakhir, kayak iya. gitu. Nah itu Bingung gimana juga tuh Pak kita Ustadz? jawabnya gitu ya. Heeh. Nah itulah maka ketika kita memaknai nuzulul Quran itu memang kalau dalam prosesnya para ulama itu ada bermacam pendapat gitu ya. Jadi ada yang menyatakan penjelasan para ulama untuk hal ini membagi peristiwa nuzulul Quran itu menjadi dua bagian. Ada yang sifat nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu yang sifatnya inzali dan tanzili. Kalau yang inzali itu turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah gitu ya, di Lauhil Mahfuz, sedangkan yang tanzili itu turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, inilah kemudian peristiwa ini yang membedakan. Jadi ketika kita di malam Lailatul Qadar itu itulah yang disebut dengan mungkin tadi turunnya Al-Qur'an secara inzali gitu. Jadi turunnya Al-Quran secara, dan itu menurut para ulama itu terjadi pada malam ke-25. Oh malam ke-25 ya, Ustadz ya? Sedangkan sebagian lagi yang menyatakan malam ke-27. Makanya itu lagi-lagi saya teringat betul pengalaman-pengalaman masa kecil itu, nanti bisa ditanyakan nih sama anak-anak didik kita. Pengalaman-pengalaman masa kecil itu masih membekas sekali. Jadi kalau di saya dulu waktu kecil, tradisi di Depok itu malam 17, malam 25, malam 27 itu malam-malam yang ditunggu. Karena ada apa itu? Makanannya. Oh makanannya tadi ya. Luar biasa ya. Bukan menunggu momen yang lainnya gitu. Tapi makanannya kita tunggu gitu ya. Tapi walaupun pada saat kecil itu kita fokusnya tadi bukan pada intinya, tapi begitu kita saat ini itu masih berkesan dan kita mencoba menyambungkan dulu dengan pengalaman-pengalaman lalu. Oh ternyata orang tua kita ini sudah melakukan persiapan dan mereka pastinya melakukan kajian-kajian. Makanya sampai ada penentuan tanggal ini dan sebagainya. Gitu. Nah baik, nah, itu sedikit penjelasan dari Pak Ustadz ya. Nah kalau tadi Pak Ustadz Nurdin sudah menceritakan sejarah waktu kecil katanya ya, jadi begitu meriahnya anak-anak kecil tadi sampai ada makanan apa Pak Ustadz namanya? Abuk. Nah, itu saya aja wujudnya nggak tahu. Nah kalau dari peserta didik kita nih yang hadir dari Sherin sama Rina ya. Nah kalau dari kalian sendiri gimana nih? Kalian kan masih muda-muda nih, biasanya di tempat kalian memperingati nuzulul Quran itu seperti apa? Apakah ada kue abuk juga di sana atau seperti apa nih? Coba Pak Ruslan, mungkin sahabat-sahabat ganteng juga pengen tahu gimana nih? Kalau Di tempat saya Rina. biasanya bantu mama bikin ketupat. Oh gitu, dibawa ke masjid ketupatnya. Tapi ada ngaji juga ya, pastinya ya, ada tadarus sama-sama ya. Nah ngaji dulu baru makan ketupat, apa ngaji sambil makan ketupat nih? Susah. Biasanya yang hebat begitu Pak Ustadz. Jadi bisa ngaji sambil makan ketupat. Gimana nih kalau di sana? Ngaji dulu ya, Iya, salat, kemudian tadarus, baru bagi-bagi ketupat. Nah itu ya, nah, sahabat-sahabat ganteng ya. Jadi walaupun memang tradisinya berbeda, tapi yang jelas karena peristiwanya nuzulul Quran, maka tadarus Al-Quran sudah pasti ada Pak Ustadz ya. Nah ini yang mau saya tanyakan begini nih Pak Ustadz, mungkin ini mewakili pertanyaan teman-teman juga. Kalau di malam Lailatul Qadar kan kita tahu keistimewaannya ya Pak Ustadz, kata Al-Quran kan lebih baik dari 1000 bulan kalau malam Lailatul Qadar. Nah malam nuzulul Quran sendiri ini apa sih keistimewaannya Pak Ustadz nih? Sebetulnya kita bicara malam nuzulul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Iya. Tapi jangan sampai kita beribadah seperti ini, karena hakikatnya kita beribadah itu bukan pada tadi memang ada keistimewaan, tapi bukan itu tujuan ibadah kita gitu. Jadi misalnya begini, kita tertarik ibadah, meningkatkan ibadah kita pada malam Lailatul Qadar atau pada malam nuzulul Quran. Kita mencari-cari malam nuzulul Quran. Tapi ada saatnya, ada di situasi di mana penetapan puasanya berbeda misalnya. Iya. Iya.
Yang satu sudah ganjil, yang satu masih genap. Coba barusan, sedangkan untuk mencari Lailatul Qadar itu kan di malam-malam ganjil. Barusan kan bingung Iya. gitu. Kata saya ganjil, kata yang lain genap. Ini genap gitu. Ini yang betul Iya, yang mana? iya, Nah iya. ini hakikatnya, makanya ketika kita beribadah, jadi fokus kita adalah bagaimana kemudian kita melakukan ibadah terbaik kita di malam-malam nuzulul Quran tadi ya, baik itu yang secara tanzili maupun yang secara inzali gitu ya. Itu kita melakukan aktivitas ibadah, dan memang di sana nilai ibadah kita itu akan sangat luar biasa, Berlipat-lipat kali ya maksudnya. Jadi kita misalnya membaca surat Alif Lam Mim, itu seolah-olah kita membaca satu kali surat Alif Lam Mim yang kita baca itu sama dengan kita membacanya selama 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai Pak Ustadz ya. Oh iya, 83 tahun. 83 tahun, bayangkan kita. Pahalanya jadi terus mengalir seperti itu. Itu perhitungannya, bahkan keutamaannya gitu ya. Tapi di samping itu semua Pak Irfan ya, jadi kita memaknai sebetulnya lebih kepada bagaimana Al-Qur'annya itu. Karena Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak main-main gitu. Artinya ini sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatin." Seandainya saja lau anzalna, kalau saja gitu ya, kami menurunkan Al-Qur'an ini 'ala jabalin, di gunung, la ra'aitahu, niscaya kita akan melihat kondisi gunung itu khashi'an mutasaddian min khasyatin, sangat ketakutan gunung itu, dan bisa jadi hancur. Jadi Quran ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ketika kita misalnya membaca Al-Quran, Quran menyatakan dalam firman-Nya, kalau kita buka surat yang paling depan lah, surat juz pertama ya, kita baca Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi gitu ya. Itu sudah menggunakan zalika gitu ya. Kalau barusan dulu kan di pesantren mungkin ya, biasanya kalau untuk menunjukkan dekat itu kan bukan zalika yang kita gunakan, tapi haza gitu ya. Kenapa menggunakan zalika di sana? Karena memang sudah ini menunjukkan muazzam nafsah, mengagungkan Al-Quran. Dan kemudian Allah nyatakan la raiba fi, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan gitu. Jadi nggak ada yang perlu diragukan lagi. Tapi Allah tahu betul sifat manusia. Kadang-kadang walaupun sudah dibuat seperti itu, dinyatakan oleh Allahnya langsung seperti itu, ada saja manusia yang meragukan, Pak Ustadz ya. Salah satu buktinya orang meragukan Al-Quran apa? Al-Quran minta A, kita malah B. Ya, Quran minta ke kanan, kita gitu. Jadi Quran minta ke depan, kita ke belakang, dan sebagainya. Pokoknya segala aktivitas manusia yang nggak memenuhi apa yang diminta Al-Quran, itu berarti leroi babi dong, gitu ya. Nah, makanya kalau ada orang yang ragu terhadap Al-Quran, itu ditantang sama Allah. Ini untuk membuktikan otentifikasi Al-Quran. Jadi keaslian Al-Quran sebagai wahyu Allah gitu. Bukan sebagai seperti buku-buku bacaan lainnya. Kalau kamu suka pernah baca ini nggak, apa, buku-buku komik atau apa gitu? Pernah sekali kamu baca, menarik nggak? Menarik biasanya ya. Tapi ketika dibaca 2 kali, males ya. Udah tahu ceritanya, udah selesai bacanya, udah selesai, nggak akan enak. Tapi Quran ketika kita baca sekali lagi, makin lama makin terasa mantap. Apalagi kalau kita sampai paham usulnya, paham balagonya, ma'ani, bayan, wah, itu akan mendatangkan sebuah kenikmatan. Dan ketika kita ragu terhadap Al-Quran, ditantang Allah. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau kamu masih ragu-ragu nih sama Quran, fa'tu bi suratin min mislihi. Datangkan, ayo. Gitu kalau ditantang sama Allah. Dan di tantangan ini pun ada yang menjawab. Oh, ada juga itu ada orang nekat ya. Orang nekat. Iya. Di zaman Rasulullah itu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini coba, wah, apa tuh Al-Quran itu sihir. Saya juga bisa buat seperti itu. Ternyata
begitu dia buat, dia cuma bisa mengungkapkan al-fil wa ma adraka mal fil. Apa tuh? Padahal surat Al-Filnya sudah ada. Iya. Dia akhirnya hanya mengungkapkan bahwa gajah, apakah gajah itu adalah hewan yang tubuhnya besar, kupingnya panjang. Nah itu mah anak kecil juga udah tahu. Cuma gitu kan. menceritakan tentang gajahnya. Iya, ya. udah nggak ada indah-indahnya gitu ya. Syairnya juga nggak indah, nggak ketemu, maknanya juga nggak ketemu gitu. Itu makanya ketika ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Tajah Tamimiyah, itu mencoba menjawab tantangan dan ternyata tidak ada. Bahkan di ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala itu sampai memberikan apa yang lebih keras lagi. Dalam firman-Nya Allah katakan, "Billahi minasyaitonir rajim, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahir." Seandainya saja bukan cuma orang yang paling pintar di kalangan manusia, jin yang paling pintar di kalangan manusia, di kalangan jin gitu ya, itu dikumpulin, katakan profesornya manusia, profesornya jin dikumpulin, suruh buat satu ayat kayak semacam Al-Quran, la ya'tuna bimisli walau kana ba'dhuhum li ba'dhin. Niscaya mereka nggak akan mampu. Ini keagungannya sebetulnya. Makanya kita bagaimana menciptakan generasi-generasi kita melalui pesan nuzul Quran ini adalah mereka semakin mencintai Al-Quran. Jadi Quran itu semakin membumi gitu. Maka dulu kan ada buku yang dikarang oleh cendekiawan muslim terkenal ya. Profesor Boy Siap itu ada buku membumikan Al-Quran. Karena memang bagaimana Quran ini kemudian bisa menjadi keseharian kita. Makanya nih alhamdulillah nih anak-anak sekolah di SMP Ganasari, mereka dari sejak kecil sudah hafal Quran ya. Mudah-mudahan mereka ini bisa istiqomah Pak Ustadz ya. Insya Allah. Terus melanjutkan hafalan-hafalannya ya Neng ya. Harus itu ya, harus semangat gitu ya. Apalagi kamu masih di SMP, masih banyak ya. Target nanti saya di usia SMK sudah hafal sekian juz. Dan tidak hanya hafal, tapi kamu kemudian bagaimana bisa perlahan-lahan untuk bisa mengamalkan makna Al-Quran itu. Tapi boleh juga tuh mau dites kan bacaannya gitu ya. Boleh nanti ya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ngetes, tapi langsung aja datang ke SMP Gantang kalau mau ngetes ya. Nah baik, ada yang menarik lagi nih Pak Ustadz. Kalau tadi sudah bercerita tentang tradisi dari Pak Ustadz sendiri waktu masih kecil, kemudian dari teman-teman kita, dari peserta didik kita ini. Nah sebetulnya cara terbaik untuk memperingati malam nuzul Quran itu seperti apa sih Ustadz? Maksudnya apakah hanya boleh tadarus saja, nggak boleh ada makanan, atau seperti apalah gitu Ustadz baiknya untuk memperingati nuzul? Atau malah haruskah benar-benar satu malam itu kita full tadarus? Nah, atau seperti apa sih Ustadz yang terbaik untuk memperingati nuzul Quran ini? Jadi hal yang terbaik untuk memperingati nuzul Quran adalah kita mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran, ya membaca Al-Quran juga bagian dari salah satu amalnya kita. Yang paling penting adalah sebetulnya kita melakukan amal soleh. Itu yang paling penting. Apa sih kriteria amal soleh itu? Amal soleh itu suatu perbuatan yang kalau kita lakukan ini, perbuatannya ini pertama kita niatkan karena Allah semata-mata. Yang kedua, apa yang kita lakukan sesuai dengan yang diinginkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu menjadi sebuah amal soleh. Jadi apapun aktivitas itu, ketika ini akan dicatat menjadi amal soleh tadi niatnya karena Allah. Misalnya kita melaksanakan sholat, sholat isya gitu ya, sholat tarawih, kemudian kita tadarus Al-Quran, itu semua kita niatkan karena Allah, maka ini akan menjadi catatan amal soleh. Dan itu adalah hal yang pertama ya. Maka kalau untuk usia-usia yang semakin tumbuh, jadi beda-beda usianya. Kalau usia anak-anak memang itu perlu penanaman dulu, diperkenalkan mereka bahwa ini adalah nuzul Quran ya. Mereka harus sebatas itu, tapi semakin dia bertambah usianya, maka harus semakin bertambah pemahamannya. Maka makin terus orang meningkat usianya, maka pola berpikirnya ini akan semakin meningkat.
Jadi dia tidak hanya membaca mungkin nanti, ya, dia hanya membaca Al-Quran, tapi dia mencoba untuk memaknai, mentadabburi Al-Quran. Jadi dia berpikir. Karena Al-Quran itu sebetulnya sangat concern untuk menuntut kita agar berpikir. Makanya banyak sekali ayat dalam Al-Quran itu yang ujungnya disampaikan itu apalah takdiru. Iya. Ya, seperti itu. Di ujung ayatnya Pak Ya, Ustaz, ya. di ujung ayatnya itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah Allah butuh jawaban? Tidak. Itu justru untuk memberikan teguran kepada kita. Ya. Apalah ya tadabbarun. Nah, itu sebetulnya cara-cara Allah untuk mengingatkan kepada kita. Makanya setiap ada istifham dalam Al-Quran itu hakikatnya sebetulnya perhatian supaya kita bertadabbur. Kayak misalnya kita baca surat-surat pendek aja, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Pokoknya setiap menggunakan istifham yang seperti itu, pertanyaan seperti itu, hakikatnya adalah menuntut kita supaya berpikir gitu, tentang Al-Quran. Dan orang semakin memperdalam Al-Quran, maka dia akan semakin menikmati. Jadi bisa ketagihan maksudnya, Bisa malah kalau ketagihan. kita semakin paham semakin ketagihan untuk Betul. baca Quran. Nggak kayak buku komik atau Betul. tadi ya, Iya. maksudnya kalau sudah satu kali selesai malah kita udah tahu nih Udah, ceritanya tahu gitu. ceritanya gitu. Betul. Nah kemudian ini tentang malam Lailatul Qadar nih Ustaz. Malam Lailatul Qadar itu kan katanya tanggalnya tidak ada yang tahu pastinya Ustaz. Nah, yang jelas katanya sih, apakah memang katanya banyak yang beredar di masyarakat bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Nah, menurut pandangan Ustaz sendiri, apakah memang Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam ganjil kah, atau memang mungkin juga terjadi di malam genap di bulan Ramadan? Gimana ini Ustaz penjelasannya? Lailatul Qadar ini memang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberitahu oleh Allah. Kenapa? Supaya kita semangat ibadahnya terus, gitu ya. Jadi semangat ibadah kita tidak langsung naik kemudian hilang, nggak pernah ibadah lagi karena merasa udah saya misalnya Lailatul Qadar ditentukan malam ke berapa gitu ya. Pasti orang akan beribadah fokus hanya di malam itu saja. Tapi malam-malam lain dia akan Biasa aja, biasa saja. Itulah sebetulnya rahasia-rahasia Allah seperti ini adalah untuk menunjukkan konsistensi kita dalam beribadah. Seperti umur kita, usia kita ini ada yang tahu kapan akan berakhir? Nggak ada. Kenapa nggak dikasih tahu saja sama Allah? Ya. Nanti enak dong Ustaz. Iya. Dia bisa siap-siap Ustaz. Nanti Pak Ruslan hidupnya sekian tahun gitu ya. Besok 2 hari lagi mau meninggal, Pak Ruslan pasti akan tobat. Iya. Wah, ini udah maksimal udah ibadahnya itu. Begitu misalnya masih jauh ke meninggal, Iya. wow, puas-puasin Iya, katanya. Nah itu kan akan tidak terjadi konsistensi bagi manusia, makanya ini dirahasiakan. Hanya saja memang karena ini begitu sangat istimewanya, Rasulullah dalam hadis Bukhari itu pernah menjelaskan ya, bahwa carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir yang ganjil di bulan Ramadan. Oh, di 10 hari terakhir Ramadan. Iya. Berarti bukan dari awal Ramadan Ustaz ya? Nah ini jadi seperti ini. Sebetulnya kan tadi prinsipnya dirahasiakan. Iya. Ya. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan sebetulnya. Ada di awal Ramadan. Ya. Bisa jadi karena emang itu kehendak Allah dirahasiakan. Iya, iya. Kenapa sampai ada ungkapan seperti itu dari Rasulullah? Supaya apa? Proses ibadah kita di Ramadan itu semakin hari itu semakin Meningkat. grafiknya makin meningkat gitu. Karena kalau kita lihat sejarahnya tarawih aja lah ya, di zaman Rasulullah, pertama tarawih itu kan sedikit. Iya. Hari berikutnya makin banyak. Hari berikutnya makin banyak lagi. Sampai-sampai Rasulullah khawatir kalau tarawih ini akan diwajibkan. Gitu. Akhirnya Rasulullah tidak datang dengan masjid. Sahabat pada menunggu kan, di masjid ini kemana kok Rasulullah nggak datang gitu. Nah itu kemudian Rasulullah melaksanakannya di rumah. Jadi grafiknya terus naik. Nah kalau di kampung saya kadang terjadi sebaliknya.
awal-awal Ramadan masjid penuh Bro. Wah iya betul. Kadang pasang tenda gitu. Sampai ke jalan Ustaz ya? Iya. Iya. Tapi makin lama hilang. Iya. Ya, katanya udah mudik, kita cari di kampung, Nah. kosong juga di kampung. Itu. Terus dia di mana itu? Pada kemana? Itu dia. Malah kalau di tempat saya ada yang unik, Ustaz. Itu semakin lama itu semakin sedikit memang sama. Iya. Malah kalau udah di ujung Ramadan itu biasanya yang berjamaah cuma tinggal 3. Itu pun yang 2 tiang masjid Ustaz. Karena yang lain juga ya sama pada hilang. Nah, kalau Neng Sherin sama Neng Rina ya, sudah tahu Neng sebelumnya tentang Lailatul Qadar atau baru tahu dari Pak Ustadz aja pada podcast ini? Tahu ya, malam Lailatul Qadar sebelumnya udah tahu ya. Nah, tapi kalau yang tadi diceritain Pak Ustadz Nurdin, malam-malam ganjil juga udah tahu sebelumnya. Atau baru tahu. Apa sudah tahu ya? Sebelumnya udah tahu. Nah, baik. Mungkin ini saking banyaknya Ustadz ya, ada yang pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pasti semua pengen dapat ya Ustadz. Mungkin ada trik-trik atau cara supaya kita bisa dapat Lailatul Qadar itu gimana kira-kira Ustadz? Karena kan pastinya nih karena lebih baik dari ibadah 1000 bulan loh Ustadz. Siapa yang nggak pengen gitu? Satu malam dibayarnya 1000 bulan. Waduh, saya aja pengen ini Ustadz. Nah, gimana tuh kira-kira triknya Ustadz supaya kita bisa dapat? Triknya adalah kita menyatukan frekuensinya. Karena Lailatul Qadar itu malam di mana Allah menurunkan para malaikat itu dikumpulkan Allah seperti itu, di mana itu malam yang memang sangat istimewa. Ya. Malam-malam suci lah kita memandangnya. Maka yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan nikmatnya Lailatul Qadar ini menurut para ulama gitu ya, kita harus membersihkan diri kita. Artinya ketika kita berpuasa, nah ini dari awal Ramadan itu sudah kita persiapkan. Bahkan para ulama itu jauh sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan. Oh, sudah mempersiapkan ya? Makanya ada doa yang sangat terkenal tuh ya, Allahumma barik lana di Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Itu sebetulnya cara yang dilakukan jadi jauh sebelum Ramadan. Oh, itu juga termasuk cara untuk mempersiapkan ya Ustadz ya? Betul, cara untuk mempersiapkan. Jadi mengkondisikan situasi kita, persiapan kita, sehingga kemudian memang kita ada target yang kita inginkan gitu. Bahwa saya di Ramadan ini saya ingin sekali mendapatkan nikmatnya Lailatul Qadar. Karena kadang-kadang orang yang terpikirkan ketika Ramadan bukannya Ramadan apa Lebaran. Aduh, saya pusing dong beli baju. Apalagi udah 10 terakhir Ramadan Ustadz ya? Iya. Aduh, udah pusing banget ya Ustadz. Pusing ini nyari diskon. Iya. Karena kan saya biar begini-begini juga orangnya modis Ustadz. Oh gitu ya. Modal diskon. Baik. Kemudian Lailatul Qadar sendiri itu Ustadz, apakah katanya kan ada disebutkan juga Lailatul Qadar itu terjadi di sepertiga malam Ustaz. Apakah itu hanya terjadi di sepertiga malam saja kah? Atau memang satu malam full itu bisa terjadi Lailatul Qadar Ustaz? Atau seperti apa Ustaz? Kalau melihat keterangan para ulama, jadi Lailatul Qadar itu bisa terjadi dalam satu malam. Bahkan ada keterangan yang menjelaskan bahwa ketika kita sholat isya saja, kita sholat isya berjamaah itu ketika itu malam Lailatul Qadar, maka kualitas sholat isya yang kita lakukan itu udah berbeda dengan sholat isya kita dengan malam-malam yang lain. Sampai kapan? Sampai subuh. Oh, sampai subuh juga Ustaz ya? Karena memang sesuai dengan surat Al-Qadarnya gitu ya. Hatta mat wa yuntas. Jadi itu durasinya panjang. Durasinya panjang itu makanya Rasulullah ketika di akhir-akhir Ramadan itu memerintahkan kepada kalau membangunkan istri-istrinya gitu ya, membangun istri-istrinya, dan Rasulullah selalu mengencangkan ikat pinggangnya gitu ya, karena Rasulullah itu semakin akhir Ramadan itu puasanya itu semakin lusuh dan semakin dikit makan ya. Oh gitu. Iya.
Jadi kalau kita kan puasa kadang-kadang buka puasa Wah, tuh balas balas dendam dendam. gitu ya. Iya. Apa aja dimakan ya. Jadi gimana malamnya kita mau tahan untuk beribadah? Betul. Makanya Rasulullah itu sampai mengencangkan tingkat pinggangnya itu karena apa? Supaya lebih tahan dalam hal beribadah. Jadi kita nilainya itu akan sangat luar biasa. Jadi dari mulai isya'nya itu kemudian, nah adapun misalnya sepertiga malam ini adalah waktu-waktu yang memang istimewa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Jadi di malam-malam yang lain pun ini adalah waktu istimewa. Nah, alangkah kemudian lebih istimewa lagi manakala itu terjadi di bulan Ramadan. Dan alangkah lebih istimewanya lagi manakala terjadi di malam Qadar itu. Jadi udah itu udah plus-plusnya luar biasa. Banyak banget ya maksudnya. Karena di malam biasa saja itu udah luar biasa kan. Iya. Tambah Ramadan. Sepertiga malam itu lebih luar biasa. Iya. Ditambah Lailatul Qadar. Itu udah tak terbayangkan. Makanya sangat sayang sekali kalau kita bangun sebelum sahur kita lewatkan begitu saja. Kita paling tidak kita ambil wudhu, kita sholat dulu. Yang ibu-ibu mau masak nih, barusan istri mau masak, sebelum masak wudhu dulu, mungkin boleh aja misalnya Atau bisa sambil nungguin masakan ya, gitu, sambil masakan matang itu wudhu kemudian sholat, itu dimanfaatkan. Karena kadang-kadang kalau di luar Ramadan suka susah juga bangunnya gitu. Iya, betul. Kayak Pak Ruslan sih enggak kayak. Aduh, sama Ustaz. Nah, ini menarik sekali ya, sahabat-sahabat gantang, sudah sangat gamblang sekali tadi penjelasan dari Pak Ustaz. Sebetulnya ini banyak sekali pertanyaan nih Pak Ustaz, dari sahabat-sahabat gantang juga pertanyaan yang masuk sebetulnya banyak, cuman ini karena waktunya kita dibatasi, jadi mungkin podcast kali ini kita cukupkan ya. Jadi kita tutup dengan surat Al-Qadar mungkin- gitu ya dari Nah, anak-anak. kita mendengarkan Ya. Sherin dengan Rina membacakan surat Al-Qadar mungkin ya. Baik, sebelum kita tutup, kita simak bersama-sama ya sahabat-sahabat gantang. Teman kita ini Sherin dengan Rina akan membacakan surat Al-Qadar. Nah, silakan Neng, mau bareng-bareng apa satu-satu nih? Bareng-bareng aja mungkin Ustaz, ya. Bareng aja ya. Nah, silakan Neng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bagus sekali Ustaz ya. Menyentuh perut apa menyentuh hati Ustaz? Baik, sahabat-sahabat gantang semuanya, kita cukupkan podcast kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa jumpa lagi di podcast-podcast yang lain yang tentunya dengan kajian-kajian seputar Islam ya. Baik, mungkin kita cukupkan. Namun sebelum saya tutup, jangan lupa minta like dan subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya teman-teman, jangan lupa. Oke, terima kasih. Kami pamit ya Pak Ustaz. Terima kasih Neng. Terima kasih ya. Nanti semangat terus hafalannya. Mudah-mudahan bisa mencapai 30 juz ya. Kalau sekarang sudah mau ke 29, mudah-mudahan nanti bisa sampai 30 juz ya Neng ya. Nah, baik, sahabat-sahabat gantang, itu saja kami undur diri. Terima kasih. Tetap semangat selalu untuk sahabat-sahabat gantang. Mudah-mudahan ibadah puasa kita selama 1 bulan ini diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.